Neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus untuk 22 bulan berturut-turut. Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan Februari 2022 mencapai 3,83 miliar dolar AS, di mana sepanjang Februari nilai ekspor mencapai 20,46 miliar dolar AS atau naik 34,14% secara tahunan. Sementara itu nilai impor di 16,64 miliar dolar AS. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengungkapkan sektor migas menjadi kontributor terbesar pada lajunya kinerja ekspor. Ekspor migas melesat 10,39% secara bulanan, di saat kinerja ekspor non-migas hanya terdongkrak 6,55%. Meski begitu, secara nilai, ekspor migas masih jauh ketimbang sumbangsih non-migas, yaitu 1:19. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia per akhir Januari 2022 mencapai 413,6 miliar dolar AS. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, hanya turun tipis 0,4%. Sementara jika dibandingkan dengan tahun lalu, turun 1,7%. Penurunan terjadi baik pada posisi utang pemerintah maupun sektor swasta. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Hayono menyatakan, penurunan ULN pemerintah terjadi seiring beberapa seri SBN yang jatuh tempo pada Januari 2022, termasuk SBN dalam denominasi dolar AS. Sementara ULN swasta turun akibat adanya pelunasan pinjaman luar negeri yang jatuh tempo pada Januari 2022. Bank Indonesia menyebutkan penurunan semua ULN itu membuat struktur utang luar negeri Indonesia kian sehat. Dengan penurunan itu, rasio ULN Indonesia di kisaran 34,1% dari produk domestik bruto. Pemerintah menggelontorkan bantuan untuk masyarakat miskin selama masa pandemi. Khusus untuk program Keluarga Harapan atau Keluarga Miskin, bantuan sosial yang digelontorkan mencapai 7,25 triliun rupiah untuk 3 bulan pertama tahun ini. Selain itu, pemerintah menyalurkan 11,3 triliun rupiah untuk sembako dan penyaluran dana desa mencapai 5,25% dari pagu anggaran. Pemerintah juga sudah mengkhususkan bantuan tunai bagi PKL, warung, dan nelayan yang pencairannya dipercepat oleh pemerintah di awal 2022 alias front loading. Besaran yang diberikan kepada kaum nelayan dan pedagang kecil mencapai Rp600.000 per penerima dengan target yang disasar mencapai 2,76 juta jiwa. Harga minyak acuan Amerika Serikat West Texas Intermediate pada hari Selasa turun di bawah $100 AS per barel. Penurunan ini terjadi setelah lebih dari sepekan harga minyak dunia mendekati level tertinggi selama 14 tahun akibat konflik Rusia dan Ukraina. Tercatat minyak WTI terkoreksi lebih dari 5% ke level $97,8 per barel. Koreksi yang sama turut dialami minyak Brent, namun masih mampu bertengger di atas $100 per barel. Pelemahan terjadi di tengah perlambatan ekonomi Cina. Sebelumnya, Cina mengumumkan pihaknya akan melakukan lockdown di pusat teknologi Shenzhen karena penyebaran masif varian Omicron. Sebagai importir minyak mentah terbesar, langkah Cina tersebut menurunkan ekspektasi permintaan dan di sisi lain adanya optimisme atas pembicaraan damai Rusia-Ukraina juga turut direspon pasar. Dunia penerbangan kini ikut terseret ke perang Rusia-Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan menandatangani undang-undang yang memungkinkan pemerintah menyita pesawat sewaan milik asing. Melansir media pemerintah Rusia, TASS, Putin telah memberlakukan undang-undang baru di mana pemerintah Rusia bisa menyita pesawat sewaan asing dan mendaftarkannya kembali sebagai aset milik lokal. Pengumuman tersebut terjadi setelah Uni Eropa memberikan Kremlin sanksi dengan mencabut lisensi ratusan pesawat yang disewakan kepada operator Rusia. Tindakan Rusia menandakan potensi bencana keuangan bagi banyak lessor. The Irish Times melaporkan bahwa lessor utama yang berbasis di Dublin Aircap sekarang menghadapi ketidakpastian besar atas status lebih dari 150 pesawat dengan nilai mencapai 2,3 miliar dolar AS. Sejauh ini tercatat ada 515 pesawat yang disewakan kepada maskapai-maskapai Rusia. Kebanyakan pesawat itu berjenis Airbus A320 dan Boeing 737 yang disewa dari Aircap
dan SMBC Aviation Capital yang berbasis di Dublin, Irlandia.